Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat besar, sebuah terobosan dalam dunia pendidikan Indonesia. Sesuatu yang sangat mungkin akan membentuk masa depan jutaan siswa. Kurikulum nasional baru untuk coding dan kecerdasan artifisial. Coba deh, kita bayangkan sejenak. Gimana kalau sekolah mulai ngajarin AI? Iya, kecerdasan artifisial, seserius mereka mengajarkan sejarah. Bukan lagi cuma jadi pelajaran pilihan, tapi jadi mata pelajaran inti. Nah, visi yang tadinya mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah ini, sekarang sedang diwujudkan di Indonesia. Oke, jadi pertanyaan pertama yang mungkin muncul di benak kita semua, kenapa sih? Kenapa coding dan AI tiba-tiba jadi sepenting ini? Jawabannya, ternyata, lebih dalam dari sekedar bikin aplikasi atau robot. Ini soal mempersiapkan satu generasi penuh untuk masa depan yang kita tahu bakal serba digital. Jadi, kenapa harus sekarang? Ini bukan soal ikut-ikutan tren loh, ada 4 alasan besar di baliknya. Bayangin deh, kita mau generasi penerus kita itu bisa ikut andil memecahkan masalah-masalah gede dunia, kayak perubahan iklim. Di dalam negeri, kita butuh inovasi buat mendorong ekonomi. Dan yang paling dasar, ini adalah cara jitu buat melatih anak-anak kita berpikir logis sejak kecil. Ujung-ujungnya, semua ini bertujuan supaya teknologi secanggih AI digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dan ini penting banget untuk kita pahami. Inisiatif ini tuh bukan proyek yang jalan sendiri. Ini adalah bagian inti dari sebuah visi nasional yang jauh lebih besar yang dikenal sebagai Astacita. Jadi, kurikulum ini secara langsung mendukung tujuan strategis untuk memperkuat sumber daya manusia dan inovasi teknologi Indonesia. Lantas, alat tempur digital baru apa aja sih yang bakal dikasih ke setiap siswa? Intinya, kurikulum ini tuh dibangun di atas 3 pilar keterampilan utama. Yuk, kita bedah satu persatu. Pilar pertama namanya berpikir komputasional. Kedengarannya mungkin agak ribet ya, tapi konsepnya itu sebenarnya simpel banget. Ini tuh seni untuk memecah masalah besar jadi potongan-potongan kecil yang gampang diurusin. Persis kayak resep masakan deh. Kita kan nggak langsung bikin hidangan jadi, tapi kita ikutin serangkaian instruksi yang jelas, selangkah demi selangkah. Lanjut, pilar kedua, literasi digital. Nah, ini bukan lagi sekedar soal bisa pakai HP atau komputer ya. Tujuannya jauh lebih dari itu. Mengubah siswa dari yang tadinya cuma jadi konsumen teknologi yang pasif menjadi seorang kreator yang aktif. Mereka bakal belajar menciptakan dan berbagi konten, misalnya video atau tulisan, secara aman dan beretika. Dan pilar ketiga, ini nih yang mungkin paling relevan banget sekarang, literasi dan etika AI. Karena AI udah ada di mana-mana, siswa itu nggak cukup cuma tahu cara kerjanya. Mereka harus diajak mikir kritis, apa sih untungnya, risikonya apa, dan yang paling penting, gimana kita bisa pakai teknologi ini secara adil dan etis. Jadi, gimana caranya semua ini diajarkan di sekolah? Perjalanan belajarnya ini dirancang bertahap banget, mulai dari hal-hal yang simpel sampai akhirnya mereka bisa membangun mesin cerdas. Perjalanannya itu dimulai dari SD loh. Di sini konsep coding dikenalin lewat permainan-permainan seru tanpa komputer. Jadi mereka belajar logika sambil ngebedain mana mesin pinter, mana yang bukan. Terus, naik ke SMP, fokusnya geser nih, dari pengguna jadi pencipta. Mereka mulai bikin konten audio, video sendiri, sambil dilatih juga buat ngenalin bahaya deepfake. Lanjut ke SME, wah, materinya makin canggih. Siswa mulai coba-coba bikin aplikasi sederhana dan belajar ngobrol sama AI generatif pakai prompt engineering yang efektif. Sampai akhirnya, di tingkat akhir, mereka udah siap nyemplung ke dasar-dasar machine learning, bahkan bikin proyek Internet of Things sendiri. Keren banget kan? Sekarang kita masuk ke jantungnya kurikulum ini. Sesuatu yang menurut saya bikin ini jadi beda banget. Coding dengan nurani. Filosofinya simpel tapi dalam. Skill teknis itu nggak ada artinya kalau nggak diimbangi dengan kepedulian pada sesama manusia. Prinsip yang jadi pegangan kurikulum ini tuh kuat dan jelas banget, bunyinya begini. AI dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak boleh merugikan manusia. Ini tuh sebuah penegasan yang fundamental banget. Poin utamanya adalah teknologi harus selalu jadi pelayan kemanusiaan, bukan sebaliknya. Nah, ini membawa kita ke dua cara pandang yang beda banget soal AI. Di satu sisi, ada pendekatan yang fokusnya cuma ke teknologi, yang cuma ngejar kemampuan teknis dan seringkali cuek sama dampak sosialnya. Nah, di sisi lain, ada pendekatan yang diajarkan di kurikulum ini, AI yang berpusat pada manusia. Di sini, fokusnya jelas banget, yaitu kesejahteraan, etika, dan keadilan. Ini perbedaan yang krusial. Oke, setelah kita lihat semua detailnya, yuk kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya.
Sebenarnya, apa sih artinya semua ini buat masa depan digital Indonesia? Kalau diringkas, tujuannya itu satu, transformasi. Dari yang tadinya kita cuma jadi konsumen teknologi, menjadi generasi pencipta masa depan. Ini soal memberdayakan jutaan anak muda Indonesia supaya mereka nggak cuma pakai teknologi, tapi juga bisa ikut membentuk dan mengarahkan mau kemana teknologi ini berjalan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang wah bikin merinding. Revolusi teknologi global berikutnya bisa jadi loh dimulainya dari sebuah ruang kelas di Indonesia. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, generasi ini bakal ngebangun apa ya?